Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS yang akan kita bahas pada pekan ini adalah tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola dengan pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Usaha ekonomi ini biasanya dikelola secara sederhana. Usaha perorangan harus dikelola dengan baik agar memberikan hasil yang maksimal. Contoh usaha perorangan: petani, peternak, pedagang, warung, toko, bengkel, usaha fotokopi, dan usaha ekonomi kecil rumahan. Kelebihan dan kekurangan usaha perorangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemilik dapat menikmati keuntungan seluruhnya. Kedua, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Keempat, tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha. Adapun kekurangan usaha perorangan yaitu yang pertama, resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Yang kedua, modal dan kemampuan yang dimiliki terbatas. Yang ketiga, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas. Dan yang keempat, kekurangan tenaga kerja. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal yang besar dan berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Contoh usaha kelompok. Yang pertama, firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau disingkat CV. Dan yang ketiga, perseroan terbatas, disingkat PT. Yang keempat, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kelima, koperasi. Dan yang keenam, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaan untuk mendukung usaha. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal saja. Jadi, kalau anggota aktif, dia ikut memberikan modal dan menjalankan usaha juga. Tetapi kalau anggota pasif, dia hanya memberikan modal, tidak menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang
dengan cara menjual saham. Saham adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dividen. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Dua bentuk BUMN yaitu perusahaan umum atau disingkat Perum dan perusahaan perseroan atau Persero. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Adapun simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Tujuan pendirian koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Yang keenam, badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD. BUMD adalah perusahaan daerah yang memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Kelebihan dan kekurangan usaha kelompok. Kelebihannya yaitu yang pertama memiliki modal yang besar dan banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, resiko dan kerugian ditanggung bersama. Dan yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Adapun kekurangan dari usaha kelompok yaitu yang pertama, keuntungan yang diperoleh kecil karena harus dibagi dengan pemilik modal lain. Yang kedua, perbedaan pendapat antar pemilik modal. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, petani menanam padi di sawah. Nelayan mencari ikan di laut. Guru menghasilkan jasa mendidik dan mencerdaskan siswa. Serta dokter menghasilkan jasa mengobati orang sakit. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya yaitu kegiatan menyalurkan padi dari desa ke kota. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, manusia perlu makan agar bisa bertahan hidup, dan siswa memerlukan guru agar menjadi pandai.
Berikut ini adalah gambar hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama produksi, yaitu Pak Tani sedang menanam padi. Kemudian setelah padinya dipanen, padi tersebut disalurkan atau didistribusikan kepada para pedagang. Nanti dibeli oleh konsumen. Setelah konsumen membeli beras, beras tersebut dimasak kemudian dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut, produksi, distribusi, dan konsumsi, dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.